Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Azhar yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Sobat, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait dengan 3 tingkatan puasa menurut Imam Al-Ghazali. Tahukah Anda apa sih tujuan kita berpuasa? Apakah hanya sebatas menahan lapar dahaga, atau sebatas mencari validasi, mencari doa Allah, atau mendapatkan pahala? Untuk membahas daripada tujuan puasa itu, mari kita simak 3 tingkatan puasa ini. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan puasa terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, shaumul awam atau puasa umum. Ini merupakan tingkatan terendah di mana tujuannya hanya sebatas menahan lapar, dahaga, dan segala hal yang dapat membatalkan puasa. Contoh, seseorang berpuasa namun masih tidak bisa menjaga diri dari dosa, masih saja menggibah, masih saja membuat fitnah, masih saja berbohong, berkata kotor, dan lain sebagainya. Itu semua bisa mengurangi pahala puasa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kan min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun sayangnya tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali lapar dan dahaga. Sangat disayangkan ya sobat, kita udah capek-capek puasa namun kita tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Nah, jangan sampai orang yang seperti ini ya. Jangan sampai kita termasuk golongan yang STMJ, saum terus maksiat jalan. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian di tingkatan yang kedua ada yang namanya shaumul khawas atau puasa khusus. Nah, ini merupakan tingkatan menengah, di mana tujuannya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga seluruh tubuhnya ini berpuasa dari perbuatan dosa. Mata ini menahan diri dari penglihatan yang memang sangat diharamkan ya, dari hal-hal yang bersifat syahwat. Kemudian mulut ini menjaga diri dari perkataan kotor, berbohong, fitnah, dan ghibah. Telinga ini menahan diri dari hal-hal yang tidak baik untuk didengar. Kemudian tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya menahan diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Inilah puasa yang diridhoi Allah. Dan sesuai dengan tujuannya agar kita terhindar dari dosa-dosa dan menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu ya sobat. Nah, tingkatan yang ketiga ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi ya, yaitu puasa khawasil khawas atau puasa khusus ya. Ini dikhususkan untuk para nabi, para sidikin, dan muqarrabin, khususnya para wali juga ini termasuk ya. Yang mana puasa ini tidak hanya sebatas menahan lapar dahaga, tidak hanya sebatas seluruh tubuhnya berpuasa, tetapi juga hati dan pikirannya berpuasa. Dalam artian hati dan pikirannya itu hanya terfokus pada Allah Subhanahu wa taala saja dan terhindar dari hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, dalam tingkatan ini, jika seseorang terlintas dalam pikiran ada urusan duniawi ini, maka bisa membatalkan puasa dan puasanya tidak sah. Nah, ini mungkin oleh manusia biasa tidak sanggup untuk mencapai puasa di tingkat yang ketiga ini. Nah, sobat yang dirahmati Allah, minimal kita sebagai manusia biasa kita berada di tingkat yang kedua, yaitu puasa khawas atau puasa khusus. Tidak hanya sekedar menahan lapar dahaga, tapi juga menahan diri dari segala perbuatan dosa yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Oke ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa dilindungi dari mara bahaya dan juga dosa-dosa. Sobat yang dirahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kita berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.